Selamat pagi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan. Mari kita mulai bagian kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Amin.
memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat tiap langkahku. Ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di dalam Tuhan saja harapan, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku, ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Di rumah Bapa sorga yang bakal. Selamat pagi Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, yang lalu kita sudah merenungkan bagian daripada firman Tuhan, ya, bahwa kita mengubah konsep takdir, mengubah konsep takdir. Jangan kita katakan apa yang terjadi itu sudah merupakan jalan yang Tuhan tentukan bagi kita. Waktu itu saya ambil dari Yeremia. Tuhan tahu
rancangan apa yang Tuhan buat untuk Yeremia, tetapi semuanya itu bisa manusia menolak. Hak kebebasan yang Tuhan berikan kepada manusia, seperti hanya kepada Adam dan Hawa, itu merupakan hak daripada kita sendiri. Jadi ketika kita tahu bahwa Adam jatuh dalam dosa, jangan kita katakan itu sudah merupakan takdir, itu sudah merupakan jalan yang Tuhan berikan, yang Tuhan peruntukkan bagi mereka berdua, pun juga bagi kita. Nah, tidak. Adam diberi kebebasan untuk menolak ataupun menerima apa yang Tuhan itu tentukan, yang Tuhan kehendaki, ya, rancangan yang Tuhan miliki, seperti Tuhan pernah katakan dalam kitab Nabi Yeremia, rancangan yang ada padaku untuk kamu itu hal-hal yang baik, tapi manusia bisa menolak. Nah, peristiwa di Taman Eden mengisahkan dosa datang dari godaan ular yang kemudian direspon oleh Hawa. Nah, ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kebebasan kepada manusia untuk mengambil keputusan dan menentukan arah kehidupannya. Dari awal sejarah manusia sudah tampak dengan jelas bahwa Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Nah, apakah Adam menuruti perintah Tuhan? Seolah-olah kita kalau melihat kisah dalam Taman Eden ini, Tuhan memberikan satu godaan. Kenapa ada ini dan kenapa ada itu? Ya. Mana yang dipilih oleh Adam dan Hawa? Yang ini atau yang itu? Tuhan memang memberikan kebebasan. Tuhan tidak memperlakukan manusia itu sebagai robot yang pencet tombol untuk melakukan ini, dia akan melakukan. Ya, robot kan seperti itu. Seperti hanya kita buka komputer, ya, dia yang mau pencet tombol yang mana, tutul tombol yang mana, kehendak kita, dan dia akan keluar. Nah, begitu juga dengan kita. Sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebenarnya manusia sudah memiliki pengertian tentang apa yang baik dan yang jahat. Begitupun juga dengan kita sekarang. Katakan mungkin orang mengatakan, loh sekarang kita lain karena kita sudah jatuh dalam dosa. Tidak. Ya, manusia tetap kondisi dia sudah jatuh dalam dosa sekalipun masih memiliki pengertian untuk bisa membedakan yang baik dari yang jahat. Mana yang baik, yang mana yang jahat. Memiliki pengertian itu. Tinggal sekarang kita ini mengambil keputusan, dan keputusan itulah yang harus kita pertanggungjawabkan nantinya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian kasih Tuhan, di sini kebebasan manusia tidak hilang sama sekali. Manusia tetap, walaupun kondisi katakan sudah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan masih tetap memberikan pengertian itu. Bukan berarti pengertian yang baik diambil, lalu yang jahat-jahat itu yang diperuntukkan bagi manusia. Tidak. Manusia tetap, ya, kita tetap harus memilih jalan mana yang kita harus pilih. Bukan kebaikan yang sempurna memang barangkali kita sekarang miliki, tetapi toh Tuhan memberikan satu pengertian untuk kita ini tetap, ya, tetap bisa memilih yang baik dan yang jahat. Ya. Dalam kekristenan, kehendak bebas dan tanggung jawab manusia mempunyai tempat yang sangat penting untuk diketahui. Inilah yang memberikan nilai atas kehidupan kita manusia.
menganggap segala sesuatu yang terjadi merupakan takdir dari Tuhan, merupakan pengajaran yang mengesampingkan nilai-nilai kebebasan manusia. Dengan memahami kebenaran ini, kita akan menjadi hati-hati dalam menentukan kehidupan kita, menentukan langkah kita. Kita tidak ceroboh, ya. Kita tidak asal saja tanpa perhitungan, tetapi hukum tabur tuai, seperti apa yang dikatakan dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Nah, apa yang ditabur orang itu akan dituainya. Nah, bila kita tidak memiliki kehendak bebas dalam hidup ditentukan oleh takdir, ya kita manusia akan menyalahkan itu salahnya Tuhan, bukan salahku, di luar tanggung jawabku. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, ya, berpikirlah apa yang kita putuskan, apa yang kita akan ambil keputusan itu, jalan mana yang kita akan pilih. Kita harus hati-hati. Keakibat daripada keputusan itulah yang akan terjadi, dan kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami ucapkan syukur padamu sampai saat ini Engkau tetap setia menyertai kami. Pimpin Tuhan langkah-langkah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu yang ada di dalam hati kami akan memimpin kami, menunjukkan kepada kami jalan mana yang benar dan yang harus kami pilih. Keputusan itu ada pada kami. Beri kami Tuhan roh takut akan Tuhan, sehingga kami tetap setia sampai Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Rasakan hadirat-Mu.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang bertahta dan mulia Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Bapa, saat ini kami rindu bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat kami Tuhan. Kami rindu Tuhan berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Didi beserta dengan Ibu. Mari Bapak, Engkau senantiasa memberkati beliau Tuhan, memberikan kesehatan, memberikan penyertaan-Mu untuk beliau Tuhan. Kami juga rindu berdoa untuk seluruh jemaat GKI Cangkiran Bapak. Mari Bapak, Engkau memberikan kesehatan, sukacita, perlindungan yang dari Tuhan. Untuk jemaat Tuhan yang memiliki pergumulan, mari Tuhan Engkau menolong, memberkati dan memberikan jalan keluar Tuhan. Kami juga rindu Tuhan berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami berdoa untuk setiap perekonomian bangsa dan negara kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau campur tangan, mari Bapa, Engkau memulihkan. Kami bersyukur Tuhan untuk vaksin yang boleh ditemukan Tuhan dan membawa dampak baik Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa. Bapa, mari Bapa, Engkau terus campur tangan Tuhan dalam setiap permasalahan yang ada di bangsa dan negara kami. Mari Tuhan, Engkau memberkati Bapak Jokowi beserta dengan para menteri dan jajarannya dalam memimpin bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan marifat-Mu Tuhan untuk beliau boleh memimpin bangsa dan negara kami dengan baik. Kami bersyukur Bapak untuk Semarang Tuhan. Angka COVID sudah mulai turun Tuhan. Kami sudah tidak menduduki angka merah Tuhan, zona merah Tuhan. Semua adalah penyertaan-Mu Tuhan, semua adalah perlindungan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau terus bekerja Tuhan dalam setiap apa yang menjadi pergumulan kami Tuhan. Kau terus Tuhan pulihkan Tuhan kondisi Kota Semarang, kondisi bangsa Indonesia, kondisi seluruh bangsa Tuhan. Mari Tuhan, campur tangan-Mu Tuhan senantiasa ada untuk kami semua yang berseru kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap apa yang kami kerjakan. Hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Kita tutup kebaktian kita pagi hari ini. Biarlah damai sejahtera dari Bapa kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Tuhan datang. Amin.